Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aisyah dengan nomor NIM 1914110191 dari kelas SI 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pemodelan sistem dinamis produksi tempe sumber mas di Kabupaten Jember. Permasalahannya adalah tempe sangat mudah untuk ditemukan di pasaran dan tidak sulit pula dalam proses pembuatannya. Pengusaha tempe juga semakin banyak. Hal ini disebabkan oleh permintaan tempe yang selalu naik. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe selama ini tidak stabil dan cenderung berubah-ubah. Kedelai di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian, rumusan masalah, apa saja sih faktor-faktor yang dapat membentuk sistem produksi usaha tempe sumber mas? Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menjabarkan faktor-faktor yang membentuk sistem produksi tempe. Yang kedua, menganalisa dan menjabarkan pemodelan sistem produksi usaha tempe sumber mas Kabupaten Jember untuk 3 tahun ke depan. Kemudian manfaat penelitian. Di sini manfaatnya yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pemodelan sistem dinamis produksi tempe dan sebagai referensi untuk pemecahan masalah serta alternatif pengambilan keputusan yang terkait kegiatan produksi tempe. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode ini menggunakan metode deskriptif karena memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi yang terjadi pada suatu sistem produksi tempe pada sumber mas. Terakhir yaitu hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang membangun pemodelan sistem dinamis yaitu subsistem bahan baku, subsistem pengelolaan, subsistem biaya, pendapatan, dan profit. Kemudian simulasi model untuk dapat memproyeksikan kondisi perusahaan dalam 3 tahun ke depan menggunakan 3 skenario, yaitu skenario moderat, skenario optimistik, dan skenario pesimistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal yang kedua yaitu tentang sistem pemodelan simulasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan menggunakan metode Next Event Time Advance. Permasalahannya yaitu masalah antrian adalah salah satu hal yang sering kali menjadi permasalahan umum dalam masyarakat, seperti halnya pada layanan pajak kendaraan 5 tahun di Samsat, Surabaya Selatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu pemodelan dan simulasi antrian yang bertujuan untuk menghasilkan solusi yang optimal. Rumusan masalah. Bagaimana membuat model dan simulasi pelayanan pajak kendaraan 5 tahunan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pada Samsat dengan menggunakan metode simulasi Next Event Time Advance. Kemudian tujuan penelitian. Merancang simulasi dan pemodelan proses pembayaran pajak 5 tahunan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 di Samsat, Surabaya Selatan untuk menghasilkan solusi yang optimal. Selanjutnya, manfaat penelitian. Beberapa manfaat yang dapat dipenuhi ketika melakukan penelitian yaitu yang pertama, memberikan rekomendasi tentang pelayanan antrian pajak 5 tahunan kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang kedua, dapat mensimulasikan model layanan pembayaran pajak 5 tahunan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sehingga menentukan layanan yang optimal. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini akan diterapkan dalam bentuk diagram alir agar penelitian dapat berjalan sistematis, yaitu yang pertama mengumpulkan data, kemudian mensimulasikan sistem nyata,
Selanjutnya menentukan waktu kedatangan dan waktu pelayanan, proses perhitungan data simulasi, proses simulasi, data hasil simulasi, dan yang terakhir analisa data. Terakhir yaitu hasil penelitian. Di hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model antrian yang diterapkan pada Samsat Surabaya Selatan adalah model antrian multi-channel multi-phase. Perhitungan terhadap rata-rata waktu antar kedatangan dan rata-rata pelayanan pada layanan cek fisik dan layanan pembayaran pajak 5 tahunan menggunakan distribusi Poisson dan distribusi eksponensial yang akan digunakan sebagai input data perhitungan model antrian secara teoritas dan secara aplikasi dengan FBE Excel. Dalam layanan kendaraan 5 tahun Samsat Surabaya Selatan memiliki 5 layanan, yaitu layanan formulir, layanan cek fisik, layanan pengesahan ulang, layanan pembayaran, dan layanan pengambilan plat nomor baru. Akan tetapi, penelitian ini hanya mengambil sampel data sampai pada layanan pembayaran. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan pada sistem yang diterapkan saat ini, jumlah intensitas kesibukan sistem rata-rata 3 loket mencapai 98% dan loket pembayaran 49%. Hal ini menyebabkan loket mengalami overload dalam pelayanan pajak 5 tahunan. Sekian video penjelasan dari jurnal sistem pemodelan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.